Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milana Dita dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang Wali Songo titik perkembangan Islam di Jawa. Nah, yang pertama tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. 1. Masuknya Islam ke Indonesia. Kondisi bangsa sebelum masuknya agama Islam dalam bidang agama dan kepercayaan yaitu 1. Animisme, 2. Dinamisme, 3. Hinduisme, 4. Buddhisme. Terus dalam bidang politik yaitu 1. Ada kerajaan Hindu yang termasuk ke dalam kerajaan Hindu yaitu Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram, Majapahit, Galuh, Pajajaran, dan Maladewa. Yang kedua ada kerajaan Buddha yang termasuk ke dalam kerajaan Buddha pada kondisi bangsa Indonesia sebelum masuknya Islam yaitu ada kerajaan Kalingga dan Sailendra. Nah, di sini ada Islam masuk Indonesia melalui 2 jalur. Yang pertama jalur utara dengan rute Arab, Mekah, dan Madinah, lanjut ke Damaskus, diteruskan lagi ke Baghdad, ke Gujarat, pantai barat India, lanjut lagi ke Sri Lanka, dan yang terakhir Indonesia. Yang kedua melalui jalur selatan dengan rute Arab, Mekah, Madinah, lanjut ke Yaman, lanjut ke Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Yang selanjutnya ada cara penyebaran Islam di Indonesia itu melalui 5 cara. Yang pertama, hubungan perdagangan. Yang kedua, pendidikan. Ketiga, perkawinan. Keempat, pendirian pusat-pusat pemerintahan. Dan yang kelima, pertunjukan kesenian. Nah, di sini ada contoh perkembangan Islam di Indonesia di daerah Sumatera. Daerah yang pertama kali dimasuki Islam adalah Sumatera Utara. Dibuktikan dengan berdirinya kerajaan Islam pertama yaitu Samudra Pasai pada tahun 1261 Masehi. Yang kedua ada di daerah Jawa. Salah satu bukti Islam masuk ke Pulau Jawa yaitu ditemukannya nisan makam Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 1101 Masehi di Gresik. Pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah, Islam sudah sampai ke Nusantara. Nah, di sini ada faktor pendukung Islam cepat berkembang di Indonesia. Yang pertama, ada syarat masuk Islam sangat mudah. Yang kedua, ritual keagamaan dalam Islam sangat sederhana dan mudah. Ketiga, Islam tidak mengenal kasta. Keempat, disebarkan dengan cara damai. 5. Hegemoni kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang semakin menurun. 6. Dorongan kewajiban bagi setiap muslim untuk berdakwah. 7. Kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, tetangga, masyarakat sekitarnya. Yang ke-8, banyaknya raja-raja Islam di wilayah Indonesia ikut berperan aktif melakukan dakwah, khususnya terhadap rakyatnya. Nah, yang selanjutnya ada nama-nama Wali Songo. Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau memiliki gelar Maghribi atau Jumadil Kubro. Dia bersaudara dengan Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 852 Hijriah atau 9 April 1419 Masehi. Yang kedua ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau adalah keturunan putri Raja Aceh yang menikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab. Beliau juga menyiarkan agama Islam di wilayah Ampel dan Surabaya. Wafat pada tahun 1481 Masehi. Yang ketiga ada Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Beliau adalah putra Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Titik beliau menyiarkan agama Islam yang berpusat di kota Tuban. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi.
Yang keempat ada Mahasim Akurat atau Sunan Derajat. Beliau menyiarkan agama Islam di Sedayu, Jawa Timur. Beliau wafat dan dimakamkan juga di daerah Sedayu. Yang kelima ada Muhammad Syahid atau Sunan Kalijaga. Beliau adalah anak bupati dari Kerajaan Majapahit di Tuban yang bernama Tumenggung. Muhammad Syahid menyiarkan agama Islam yaitu di Demak. Yang keenam ada Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri. Beliau adalah keturunan putri dari Blambangan yang diperistri oleh Maulana Ishaq. Ia menyiarkan agama Islam di Bukit Giri atau dekat Gresik. Yang ketujuh ada Raden Umar Said atau Sunan Muria. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dan beliau menyiarkan agama Islam yang berkedudukan di Kudus. Beliau wafat di Kudus dan dimakamkan di atas Gunung Muria. Yang kedelapan ada Syekh Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Dan yang terakhir ada Fathahillah atau Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Beliau adalah keturunan bangsa Arab yang lahir dan dibesarkan di Pasai, Aceh. Nah, daerah selanjutnya yang ketiga yaitu daerah Sulawesi. Islam masuk ke Sulawesi pada abad ke-15. Kerajaan Islam yang terkenal adalah Goa Talo dan raja yang pertama masuk Islam berkat jasa Dato Ribandang dan Dato Sulaiman. Dan yang terakhir adalah daerah Maluku, Irian, dan seterusnya. Pada abad ke-15 telah berkembang di Maluku, di antaranya di antaranya Sultan Jamaluddin dan Sultan Hasanuddin. Sedangkan Islam masuk ke Irian, yaitu di daerah Miso, Jalawati, Pewagio, dan Kampung Gebi. Peran aktif umat Islam di Indonesia diantaranya ikut serta dalam melawan penjajahan dan mendirikan organisasi. Contohnya Muhammadiyah, Persatuan Islam, NU, Majelis Islam Tinggi, Perti, dan lain-lain. Hikmah perkembangan Islam di Indonesia yaitu merubah pola pikir masyarakat menjadi nasionalis, organisasi Islam bermunculan, dan berperan aktif dalam semua bidang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan dan penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.